menyelamatkan nyawanya. Sepupu, kamu tidak percaya padaku, terserah mau percaya atau tidak, bagaimanapun yang mati adalah dia, bukan aku, yang pergi beli obat. Silakan, Tuan. Jiang Wanyu, apalagi yang ingin kamu katakan? Bagaimana bisa? Dokter rumah tangga bilang tidak mungkin, ada yang menemukan cacing. Tidak, jangan biarkan mereka curiga padaku. Kamu beri sepupuku, makan apa? Obat cacing kan? Kamu sama sekali tidak keracunan, tapi parasit. Serangga, awalnya aku juga tidak menyadarinya. Untung ada Xie Linglong, menggunakan serangga beracun, untuk menekan serangga itu. Itu membuatku menyadarinya, kamu memfitnah. Kakak sepupu, bagaimana mungkin saya, menggunakan racun untuk mencelakai kamu? Kamu bisa, melihat tangan kananmu, tadi dipegang oleh Xie Linglong. Di tempat itu, apakah ada titik darah? Ini. Dokter Jiang, tolong aku, saudara, aku tidak mencelakakanmu, aku bisa mengendalikan cacinggu. Cacinggu berbeda dengan parasit. Dalam 1 bulan, bisa membunuhmu. Kupikir kamu, seperti adik perempuanku, untuk membantumu, aku bahkan menyinggung tabib Jiang. Ternyata kamu menggunakan kutu jahat untuk mencelakai aku, itu dia. Dialah yang membuat kekacauan, kutu jahat, semua ini ulahnya. Cukup. Kamu pikir aku bodoh, kamu memukulku, aku memukulmu. Salah. Aku sakit, setelah kamu datang ke rumah Xie, katakan, aku takut cahaya, apakah ini ulahmu? Tunggu. Aku jadi seperti ini. Apakah kamu puas? Puas? Aku belum menghukummu, kesalahan memfitnah Wu Mao. Bagaimana dia harus dihukum? Pukul mulutnya 30 kali. Masukkan ke penjara, Nona. Budak bersedia menggantikanmu menjalani hukuman. Aku adalah calon putri mahkota. Aku adalah putri dari penasihat Xie. Kalian tidak boleh memukulku. Apa bedanya kalau aku permaisuri putra mahkota? Jiang Wanyu, dia adalah istriku. Saya akan memberikan resep obat. Untuk Tuan Wang, minumlah selama 3 hari saja. Terima kasih tabib dewa. Sebentar lagi aku akan mengirim seseorang, untuk mengirim biaya pengobatan. Pecinta uang kecil, itu emas 10.000 tael. Setelah kamu menikah denganku, seluruh kerajaan ini milikmu. Setidaknya, emas 1 juta. Semua milikku. Mohon pangeran wanita, bawa aku untuk bertemu dengan mertuaku, Jiang Wanyu. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kenapa kamu mencarinya? Kamu sering mengirimiku kabar, katanya bertemu dengan orang yang melukainya hari itu. Siapa itu? Tidak jelas. Dia melarikan diri, tapi kami curiga, itu orang kaisar. Tetapi kita, tidak ada bukti, tidak ada cara. Menyebalkan, saya tidak bisa membantu kalian. Kalau bukan karena kamu, kami sudah mati sejak lama. Tenangkan dirimu, akan selalu ada cara. 2 hari ini. Kamu. Bagaimana mungkin Sang Guan Heng bisa begitu tampan? Tidak apa-apa kan? Saat ini, di sekitar ibu kota, tidak terlalu aman. Saat kamu keluar, harus sangat berhati-hati. Apa yang terjadi? Banyak orang di pinggiran Beijing terinfeksi penyakit. Saat ini orang-orang tidak tenang. Suasana tegang. Apakah ini wabah menular?
Sepertinya tidak. Meskipun terkena penyakit ini, seluruh keluarga tidak ada yang selamat. Namun untungnya, tidak menular ke orang lain. Penyakit yang aneh. Kamu tetap. Kalian sudah selesai. Obatnya sudah dioleskan. Nona Xie, ingatlah. Dalam 7 hari ini, luka jangan sampai kena air. Fang Xiao, apakah permaisuri pernah menjodohkanmu dengan Pangeran Regen sebagai selir? Hanya bercanda saja. Apa yang kamu inginkan? Aku tahu, bukan, wajah ini adalah milik tunangan Pangeran Bupati, Jiang Wanyu yang memukul. Dia itu orang gila. Dan ada dukungan serta kasih sayang Pangeran Bupati. Masih ada dukungan serta kasih sayang Pangeran Bupati. Xiao hanyalah seorang tabib istana yang kebetulan menyelamatkan Pangeran Bupati saja. Nona Jiang, apa hubungannya dengan Pangeran Bupati? Tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu ingin tinggalkan wali raja? Atau seumur hidup akan selalu dikendalikan orang lain? Atau menurutmu, karena lahir di istana, dia akan menghormatimu? Aku beritahu kamu, itu tidak mungkin. Dia bahkan berani mendorong selir putra mahkota ke dalam air. Nona Xie, maksudnya adalah, kita bekerja sama untuk menyingkirkan Jiang Wanyu. Aku ingin menjadi permaisuri bupati. Tapi aku bisa membiarkanmu tenang menjadi selir. Baik. Nona besar, Li Gonggong membawa dekret kekaisaran, menunggu Anda di ruang tamu. Saya akan segera ke sana. Dengan mandat dari surga, Kaisar mengeluarkan dekret. Tabib Kekaisaran Jiang Wanyu, keterampilan medis luar biasa, memerintahkan dia memimpin 2 tabib istana, untuk menyelesaikan masalah penyakit warga sipil di pinggiran ibu kota, atas perintah Kaisar. Nona besar Jiang, Kaisar terhadapmu, adalah memberikan harapan besar. Terima dekretnya. Pasti tidak mengecewakan Kaisar. Baik. Ini adalah Tabib Fang. Xiao memberi salam kepada kakak. Dia adalah, Tabib Fang adalah orang yang dikirim oleh permaisuri, untuk datang kemari, bersama Anda, dan pergi ke pinggiran kota bersama para tabib istana. Xiao sudah lama mendengar nama besar kakak. Hari ini bertemu, ternyata memang luar biasa. Tidak perlu menarikku, juga tidak perlu memanggilku kakak. Panggil saja namaku. Aku dan kakak, cepat atau lambat akan menjadi satu keluarga. Bagaimana bisa mengacaukan kesopanan? Siapa yang satu keluarga denganmu? Aku adalah permaisuri, selir utama yang ditunjuk oleh wali kerajaan. Setelah kakak dan pangeran menikah, dia akan masuk ke rumah selir. Kenapa aku tidak tahu? Aku pernah merawat wali kerajaan yang terluka parah. Takdir kita berdua, itu dimulai sejak saat itu. Saya tidak akan setuju. Kakak. Apa yang Xie Linglong katakan menakutkan. Pada akhirnya, Jiang Wanyu, tidak lebih dari itu. Nona, Pangeran Bupati, sungguh, sudah menetapkan selir. Mungkin saja. Belum menikah, sudah menetapkan selir dulu. Sangguan Heng benar-benar beruntung, jika ini benar. Bagaimana dengan Anda? Aku paling banter, bisa membatalkan pernikahan lagi. Wan Yu. Ayah mendengar, Kaisar mengeluarkan dekret, menyuruhmu pergi ke ibu kota untuk berobat. Benar. Kaisar ingin aku pergi besok. Sebenarnya aku tidak mau terlibat dalam urusan ini. Tapi sekarang sudah terjadi. Kamu harus hati-hati, orang di atas sana. Anak mengerti. Kesehatan Anda belum sepenuhnya pulih. Harus beristirahat dengan baik. Jangan terlalu khawatir. Nona,
Tentang masalah di pinggiran Beijing, apakah Anda yakin? Tidak yakin juga harus yakin. Kalau tidak, kita harus ke sana sendiri, memberi pegangan pada kaisar. Pangeran. Tabib Fang. Ternyata Kak Jiang yang datang, menyelamatkan orang. Mohon bimbingannya, Kak Jiang. Jangan panggil aku kakak, aku ada urusan dengan pangeran. Bicara sendiri. Yang mulia, pergi. Aku akan pergi bersamamu, ke pinggiran kota Beijing untuk menyelamatkan orang. Jangan bicarakan ini dulu. Kamu dan Fang Xiao, apa hubungan kalian? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Saat itu aku terluka parah. Dia merawatku, selama 2 minggu. Kaisar bilang, dia adalah selir yang kau pilih. Apakah itu benar? Kaisar pernah menyebutkannya sekali. Jadikan dia milikku. Saya tidak menolak. Jika saya menyuruhmu menolak, dia milik kaisar. Untuk sementara, saya tidak bisa menolak. Tidak bisa, atau tidak mau menolak. Kamu curiga aku dengan dia, punya hubungan gelap. Kamu menyembunyikan berita tentang dia rapat-rapat. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku hanya ingin menyelesaikannya dengan baik, baru memberitahumu. Wan Yu, kamu jangan marah dulu. Aku akan mengurusnya dengan baik, tidak masalah. Tapi aku sarankan kamu jangan mengikutiku. Aku ingin menenangkan diri. Tuan Tabib. Tabib Liang, Dokter Ni. Kemudian tolong kalian berdua, berusaha sebaik mungkin. Adapun kamu, saat berpraktik di luar, anggaplah dirimu sebagai tabib. Jangan memanggil dengan sebutan kakak atau adik. Mengerti, Tuan Tabib Langit? Karena semua sudah lengkap, mari kita berangkat. Apakah ada perintah dari Yang Mulia? Waktunya mendesak, belum berangkat juga? Ini semua salahku. Dengan Yang Mulia, ngobrolnya lama sekali. Ini bukan penyakit, ini racun. Dan bahan utama racunnya adalah air raksa. Bahan tambahannya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Dokter Jiang, apakah ada temuan? Apakah kamu tahu kapan dan di mana pasien didiagnosis? Tidak tahu. Aku sudah menanyai pasien. Mereka minum air sungai setelah itu. Gejala keracunan. Pangeran sudah bersiap, menyuruhku mengambil air di sungai. Nona besar, bisa memeriksanya dengan seksama. Benar-benar merepotkan pangeran. Aku juga butuh seekor kelinci. Cepat pergi. Ya. Wan Yu. Saya hanya menulis Fang Xiao. Hanya dalam nama saja. Kamu tidak perlu marah. Hari ini ada dalam nama. Besok akan jadi kenyataan. Aku tidak bisa berjudi. Di dalam tubuh kelinci setelah minum air, terdapat sedikit racun, sama seperti dalam tubuh pasien, tetapi tanpa gejala. Racun meningkat, tapi masih belum, seperti konsentrasi dalam tubuh pasien, juga tanpa gejala. Kelihatannya orang-orang ini semua, keracunan jangka panjang. Mari kita kembali. Saya menulis resep. Ambil obat ini dulu. Ini bisa mengurangi beberapa gejala. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, masih perlu. Aku akan memberitahumu setelah aku menelitinya. Siapa yang mengizinkanmu memberi obat sembarangan?
Tuan Tabib, jangan marah. Saya hanya mengobati orang, tidak sampai